Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan media pembelajaran pada mata pelajaran fikih. Media pembelajaran dalam materi fikih ada 3 tema. Yang pertama, sholat bagi orang sakit pada mata pelajaran fikih kelas 3. Yang kedua, sholat bagi musafir pada mata pelajaran fikih kelas 3. Yang ketiga, bersuci dari hadas dan najis pada mata pelajaran fikih kelas 1. Pada tema yang pertama, yaitu materi sholat bagi orang yang sedang sakit pada mata pelajaran fikih kelas 3. Adapun IPK, yang pertama, siswa dapat menyebutkan makna hikmah sholat bagi orang sakit. Yang kedua, siswa dapat membiasakan dan meningkatkan ibadah sholat dalam berbagai keadaan. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis tata cara sholat bagi orang sakit. Yang keempat, siswa dapat mempraktikkan tata cara sholat bagi orang sakit. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, dengan mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik dapat menyebutkan makna hikmah sholat bagi orang sakit, membiasakan dan meningkatkan ibadah sholat dalam berbagai keadaan dan menganalisis tata cara sholat bagi orang sakit. Yang kedua, melalui pengamatan gambar dan video, peserta didik dapat menyebutkan dan memahami tata cara sholat bagi orang yang sedang sakit. Media pembelajaran, yang pertama dengan menggunakan media visual dan yang kedua menggunakan media audiovisual. Berikut adalah contoh media visual, gambar orang sholat dalam keadaan sakit dengan cara duduk dan berbaring atau terlentang. Berikut adalah contoh media audiovisual, video pembelajaran materi sholat bagi orang sakit. Tema yang kedua yaitu materi sholat bagi musafir pada mata pelajaran fikih kelas 3. Adapun IPK antara lain, yang pertama, siswa dapat menyebutkan makna hikmah sholat bagi musafir. Yang kedua, siswa dapat membiasakan dan meningkatkan ibadah sholat dalam berbagai keadaan. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis ketentuan rukhsah sholat bagi musafir. Yang keempat, siswa dapat mempraktikkan tata cara sholat bagi musafir. Tujuan pembelajaran, yang pertama, dengan mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik dapat menyebutkan makna hikmah sholat bagi musafir, membiasakan dan meningkatkan ibadah sholat dalam keadaan, dan menganalisis ketentuan rukhsah sholat bagi musafir. Yang kedua, melalui pengamatan gambar dan video, peserta didik dapat menyebutkan dan memahami tata cara sholat bagi musafir. Adapun media pembelajarannya yaitu dengan media visual dan media audio visual. Ini adalah contoh media visual, gambar cara bersuci dalam kendaraan dan orang sholat dalam kendaraan. Berikut adalah contoh media audiovisual, video pembelajaran materi sholat bagi musafir. Pada tema ketiga, yaitu materi tentang bersuci dari hadas dan najis di kelas 1. Adapun IPK yang pertama yaitu siswa dapat menyebutkan manfaat dan hikmah bersuci dari hadas dan najis. Kedua, siswa dapat membiasakan sikap bersih dan bersuci dari hadas dan najis. Yang ketiga, siswa dapat memahami tentang kaifiyah bersuci dari hadas dan najis. Yang keempat, siswa dapat mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas dan najis. Tujuan pembelajaran, yang pertama, dengan mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik dapat menyebutkan manfaat dan hikmah bersuci dari hadas dan najis, membiasakan sikap bersuci dan dari hadas dan najis, dan memahami tentang kaifiyah bersuci dari hadas dan najis. Yang kedua,
Melalui pengamatan gambar dan video, peserta didik dapat menyebutkan dan memahami tata cara bersuci dari hadas dan najis. Media pembelajaran menggunakan media visual dan media audiovisual. Berikut adalah contoh media visual gambar tata cara bersuci dari najis. Berikut adalah contoh media audiovisual video pembelajaran materi bersuci dari hadas dan najis.